mari kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Mohon pimpinanmu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seorang di atas jagamu, ketika bebanmu terlalu berat, Dia bantu, Dia angkat apa yang kau khawatirkan. Berpeganglah pada tangannya, di bawah bayang salib Kristus. Dia sabda kau milikku, aku kan menjagamu. Jangan putus asa, jangan putus harapan, tetap bersama Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus harapan, tetap bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama kembali berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena kurang percaya, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Matius pasal 17 ayat 20. Seorang ayah yang anaknya sakit ayan datang mendapatkan Yesus sambil membawa anaknya memohon Tuhan menyembuhkannya. Sekali saja Yesus menegur dengan keras, maka keluarlah setan itu dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Sebelumnya, ayah ini sudah membawa anaknya kepada murid-murid Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Ternyata kurang percaya adalah penyebab mereka tidak dapat mengusir setan, tidak dapat anugerah, dan tidak dapat melakukan mukjizat. Tuhan memberitahukan kita, walaupun hanya sebesar biji sesawi saja, iman dapat memindahkan gunung, dapat memindahkan rintangan. Jadi dengan iman, tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat kita lakukan. Iman adalah anak kunci yang dapat membuka pintu anugerah yang dijanjikan. Allah sudah menyerahkan kunci ini kepada setiap orang. Jadi, bila Anda tidak mau memakai kunci ini untuk membuka pintu, maka selamanya Anda tidak akan mendapat anugerah. Allah dengan sabar menanti kita menggunakan kunci iman ini untuk menerima berkat yang tersedia berlimpah untuk kita. Sayangnya, banyak orang ragu melangkah. Mereka beranggapan iman harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan,
harus didukung dengan angka statistik ilmiah. Mereka mengira bahwa bertindak hanya karena iman saja adalah sikap yang sangat berbahaya. Tetapi bila kita pelajari seluruh Alkitab, kita tidak menemukan ajaran bahwa iman harus didukung dengan ilmu pengetahuan dan angka-angka. Sekali-sekali kita mendengar orang yang tidak taat pada kehendak dan pimpinan Allah berkata dengan lantang, "Iman yang tidak rasional adalah tahyul." Iman harus mengacu pada ilmu pengetahuan dan angka-angka statistik. Ucapan seperti ini akan menipu dirinya sendiri dan juga mempengaruhi umat percaya lainnya. Dan ini adalah dosa terhadap Allah. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti kebenaran dan waspada atas perkataan demikian. Sarah yang sudah berumur 90 tahun masih bisa melahirkan anak. Bangsa Israel melalui Laut Merah dengan berjalan di tanah kering. Sewaktu menyeberangi sungai Yordan, begitu kaki imam yang memikul tabut Allah masuk ke air, air di hulu berhenti mengalir membentuk tembok air, sehingga rakyat dapat melewatinya. Kota Yeriko dikelilingi sehari sekali, di hari ke-7 7 kali, dan robohlah tembok kotanya. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mencelikan mata orang buta, membuat orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, sakit pendarahan sembuh, penyakit kusta tahir. Masih banyak lagi mukjizat di zaman dahulu maupun hari ini terjadi di gereja Yesus Jati. Tidak ada satupun terjadi karena mengacu pada ilmu pengetahuan dan angka. Sejak dahulu, iman seorang yang percaya kepada Allah selalu melampaui rasional. Kalau seorang ingin melihat sebuah mukjizat yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan angka, dia pasti akan kecewa. Kapankah Allah mengajarkan kita bahwa iman yang tidak rasional adalah tahyul? Orang yang selalu menimbang tiap kejadian dengan ilmu pengetahuan dan angka statistik tidak akan pernah menyaksikan mukjizat dan tidak akan berkenan pada Allah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami kembali diingatkan untuk kami bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk kami tidak terbujuk atau tergoda oleh godaan dari si iblis. Oleh karena itu Bapa, kami mau mempersiapkan diri kami untuk bisa lebih dekat dengan-Mu dengan kami rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu bersekutu kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu kepada kami semua. Haleluya. Amin.